Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Hasan Barak dengan NIM 111222024. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan metode atau geokimia eksplorasi pada mineral. Dalam kasus ini endapan epithermal di Sulawesi Utara, Minahasa. Bayangkan jika suatu kegiatan eksplorasi dapat mendapatkan hasil eksplorasi yang memuaskan, akan tetapi dilakukan dengan biaya eksplorasi yang kecil, maka hal ini tentunya akan sangat-sangat diminati dalam kegiatan eksplorasi mineral terutama. Inilah yang terjadi pada kasus endapan epithermal Sulawesi Utara, daerah Tompaso, Kabupaten Minahasa Selatan, yang mana daerah ini dulunya dilakukan eksplorasi untuk mengetahui tipe endapan epithermal emas dan juga prospeknya. Melalui metode eksplorasi ini diharapkan penentuan daerah prospek mineralisasi emas tipe urat epithermal pada daerah penelitian dapat dilakukan secara efisien. Lalu analisis endapan emas berbutir halus dan sampel yang beragam lebih efisien karena dapat mewakili suatu daerah yang luas, murah, cepat, dan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Lalu juga dapat mempermudah pekerjaan laboratorium untuk menganalisis unsur-unsur kimia di laboratorium. Sehingga dari semua manfaat ini kita dapat mendapatkan hasil eksplorasi yang sangat memuaskan tanpa mengeluarkan biaya eksplorasi yang tinggi. Eksplorasi dilakukan dengan mengambil jenis sampel rock float sample, yakni pengambilan sampel material batuan yang terbawa oleh sungai, lalu juga rock sample, yakni sampel batuan yang diambil langsung secara in situ dari tempat terbentuknya batuan. Lalu juga dilakukan BLEG atau bulk leach extractable gold, yang dilakukan dengan mengambil analisis endapan emas berbutir halus dan sampel yang beragam. Lalu selanjutnya rock sampling dan rock float sampling yang diambil kemudian dianalisis secara geokimia di laboratorium menggunakan metode fire assay dengan kode Fa50. Sedangkan unsur lainnya seperti argentum, kuprum, PPZN, AS dianalisis dengan metode AS yang sebelumnya dicuci terlebih dahulu dengan dua jenis asam, yakni asam perklorik dan asam hidroklorik, sehingga didapatkan nilai atau kadar ppm dari masing-masing unsur tersebut yang terkandung pada batuan. Setelah itu kita dapat menemukan mana saja sampel-sampel yang bagus dengan menggunakan analisis statistik univariat, sehingga didapatkan nilai ambang batas yang diperlukan dalam eksplorasi ini. Begitu juga untuk sampel dari bulk leach extractable gold. Unsur yang dianalisis pada sampel sedimen adalah aurum dan argentum atau emas dan perak. Kedua unsur tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode cyanide leach pada derajat rendah dan AS. Nah, metode ini digunakan untuk sampel BLG yang berbobot kurang dari 5 kg. Lalu untuk menyeragamkan analisis, nilai yang dipakai adalah nilai dari hasil analisis statistik univariat, yakni untuk mengetahui ambang batas kadar ppm dari unsur tersebut. Dari eksplorasi tersebut kita dapat menghasilkan beberapa peta maupun persebaran dari keberadaan emas dan perak berdasarkan kadar per part per million atau ppm-nya, di mana kadar ppm yang terbesar berada di beberapa bagian. Lalu juga hasil dari analisis laboratorium dan analisis statistik univariat menunjukkan potensi besar ppm emas dan perak pada beberapa lokasi pengamatan. Lalu peneliti ini dapat membantu siapapun, seorang geologis maupun
eksplorasionis untuk dalam eksplorasi geokimia, terutama untuk tipe endapan emas epithermal, dengan agar hasilnya lebih memuaskan dan eksplorasi dapat berjalan secara efisien tanpa membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga harapannya ke depan eksplorasi geokimia, terutama dalam kasus endapan emas epithermal ini, dapat dilakukan secara maksimal oleh siapapun tanpa mempertimbangkan besarnya biaya eksplorasi yang dikeluarkan, sehingga kebutuhan akan logam-logam berharga tersebut dapat dipenuhi secara domestik. Saya percaya bahwa eksplorasi geokimia kedepannya akan mengambil peran dari eksplorasi, terutama di sini endapan emas tipe epithermal kedepannya, di mana eksplorasi ini tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, akan tapi memiliki tingkat akurasi dan keefisiensiannya yang tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.